Oke, balik lagi di Cinematic Cinema Analitik. Oke, setelah kita diperkenalkan dengan segmennya lah di tahun 2013, akhirnya film ketiganya muncul nih ya. Nah, film ketiga Pak, lebih tepatnya film ke-8 dari universe The Conjuring ya. Oh, Tapi iya. kan film pilotnya ada 3 nih. Iya, ada Annabelle, The Nun gitu ya. Nun ya. Jadi nggak tahu ya. Hari ya mungkin filmnya cukup cukup ditunggu-tunggu Cukup dinantikan. sama pemirsa di Indonesia karena ya Conjuring 1 2 tuh emang sangat-sangat fenomenal gitu kan, sampai waktu Conjuring 2 pun ada yang kesurupan di bioskop gitu kan katanya. Kasus-kasus dulu tuh loh. Iya. Zaman-zaman si Salak gitu loh. Oke, jadi kita bakal mereview Conjuring 3, The Devil Make Me Do It. Jadi, judulnya sendiri sudah cukup mengintimidasi ya, kayak mengangkat tema kesurupan lagi kesurupan, karena kita bakal dibawa lagi untuk menelusuri kasus-kasus dari Keluarga Warren Ed Warren, dan Lauren. Lauren Warren dan Judy, anaknya yang udah sekarang gede tapi nggak dapat porsi apa-apa di film ini, cuma teriak-teriak gitu kan. Lagi-lagi Warner Bros bikin sebuah film yang bikin openingnya tuh sangat-sangat keren gitu. Nah, loh. itu ya. Aku merasa opening film ini jadi kayak ending film gitu loh. Eksekusinya bener-bener ngeri gitu. Aku takut gitu kan kayak. Ya, aku juga sempat nanya nih sama si Andi nih. Di ini ending po. Aku pikir aku telat gitu di bioskop tuh. Gitu. Anjrit. Wah, Warner Bros kalau emang bikin opening keren gitu. Keren banget. Keren banget, dan itu pun aku sampai takut ya, ngeri gitu loh, karena adegan yang karena aku paling nggak seneng kalau nonton film horor tuh kayak lihat adegan yang patah-patah itu. Oh iya, Kayak ting telekuk gitu. Ting telekuk jadinya kayak ini malahan. Serem itu Tapi sih, serem sih. setelah itu film ini juga makin lama makin ngawur gitu loh. Si sutradara tuh bingung directingnya mau gimana nih, Iya. filmnya mau kemana nih gitu. Apa mau aku bikin horor terus tapi kayaknya bosen deh. Iya, tapi Terus kalau seandainya mau dibikin ke pembahasan penyakit gitu bakal melenceng jauh ya dari filmnya kan. Film ini kan mengangkat sebuah tema pembunuhan ya. Iya. Tapi Crime lah. nggak digali gitu loh, nggak adanya James Wan di kursi sutradara bikin film ini makin kacau ya. Makin kacau. Ya, kalah loh sama ini asih Danur Universe juga tuh jelek bagus gitu kan. Iya. Kalau ini tuh bagus Apa, jelek. grafiknya tuh naik Iya, gitu kalau asih tuh. Ya kalau Conjuring nih bagus jelek, aduh. Menurun malahan di ending. Tonton aja lah filmnya, karena per hari ini udah tayang di HBO Max ya, tapi kalau kemarin teman-teman yang sempat nonton di bioskop udah bisa, dan itu rame banget ya. Ramai sekali. Ya semoga bisa mendatangkan lagi penonton-penonton ke bioskop lah, dan filmnya juga yang lebih bagus dong. Ya, walaupun James Wan sudah menduduki kursi produser juga di sini, salah satu produser juga, tapi kok kayaknya nggak merubah tone filmnya juga. Ini kan si Michael Cave ini kan juga menyutradarai The Curse of La Llorona ya. Yang cukup berhasil. Tapi cukup berhasil. Tapi ya di sini tuh kayak dia kehilangan apa ya, kayaknya linglung. Cast ya. Cast nggak usah kita bahas lah, karena castnya juga itu aja. Paling ada tambahan dari Cast pendukungnya yang mungkin juga baru lah gitu. nggak terlalu banyak porsinya ya, karena porsi utamanya ada di ini Patrick Wilson sama Vera Farmiga yang jadi sudut pandang kita. Ini aku jadi bingung, ini film romance sama film horor sebenarnya gitu. Ya gabungan Oke, kayaknya. ke cerita ya. Cerita sok. Oke, cerita menceritakan lagi salah satu kasus dari keluarga Warren yang disebut di awal film tuh kasus paling mengerikan ya. Karena bisa menggeser tatanan hukum di Amerika katanya. Tapi setelah aku tonton ya biasa aja. Ya karena hubungannya dengan crime ya, kejahatan gitu, pembunuhan yang tidak dilakukan dengan sadar dengan pelakunya, oleh maksudnya kan pelakunya. keluarga Gretzel ya yang terpaksa anak paling kecilnya si David ternyata kesurupan setelah pindah rumah ya. Akhirnya mereka memanggil keluarga Warren. Saat keluarga Warren itu datang, akhirnya terjadi sebuah opening exorcism film yang cukup mengerikan ya. Ya, itu benar-benar kayak thrilling banget lah pokoknya. Orang terbang-terbang, badan apalagi telekuk gitu. itu anak kecil gitu. Akhirnya si David ini karena dia terlalu chaos, terpaksa sama si Arnie ini, pacar dari si Debbie, kakak dari David ini, bargaining with devil gitu lah pokoknya. Ya, dia berbicara dengan iblis itu untuk ikut denganku. Akhirnya masuklah si iblis itu ke tubuh si Arnie ya. Jadi si Arnie ini akhirnya ya apa ya, setengah manusia setengah iblis gitu ya, kayak orang kesurupan. Kalau di Indo banyak lah kayak gitu, ketempelan. Akhirnya karena ada berbagai hal yang terjadi, si Arnie ini kehilangan kendali ya. Ya seperti itu gitu loh. Kasus film ini nggak kita spoiler ya, karena dari segi kasus, segi cerita lah, segi alur cerita ya cukup bagus sih. Jadi kita nggak mau spoiler lah gitu. Ya cukup bagus karena ya tonton sendiri aja. Apa ya, patron
Conjuring-nya hilang gitu loh. Ya bukan hilang sih, kayaknya elemennya sama-sama aja gitu kayak film sebelumnya gitu. Kayak nggak ada yang baru, nggak ada Karena inovasi aku yang baru juga. merasa di film ini tuh ceritanya tuh lebih fokus ke pasangan Lauren Ed Ya. Warren gitu daripada menonjolkan kehororannya itu. Kayak di Conjuring 1 2 kan kita bisa lihat Annabelle dan Valak gitu loh, dan Rocketman yang cukup dominan. Bathsheba, Ya, cukup dominan bikin film itu ngeri. Kayak apa ya, nggak horor-horor banget, Iya, tapi ya tetap bikin aku tutup kuping sih. iya. Jadi kalau ditanya perlu nonton Conjuring 1 2, perlu sih menurutku. Perlu. Karena kita nggak tahu ujuk-ujuk ada dua pasangan yang udah lama menikah dikejar-kejar hantu tapi masih bisa romantis gitu loh. Ya tapi kalau nonton hints-hintsnya doang masih ngebantu sih. Soalnya kan Conjuring itu setauku ya setiap sequelnya tuh beda-beda kasusnya. Iya, sebenarnya beda-beda, tapi development Conjuring 1 2 ini kan emang hubungan Ed Lauren yang makin lama makin mesra gitu loh. Oh gitu. Iya, karena kalau itunya harus. Iya, itu harus nonton karena kita nggak tahu tiba-tiba ada dua bapak ibu yang udah punya anak gede tapi masih mesra-mesraan gitu loh. Sudahlah, kita bahas Oke, ke pro ya, ke pro kontra. Pro dulu lah karena pro-nya dikit. Kalau aku pro-nya mungkin dari pencahayaan ya. Pencahayaan film ini tuh secara teknis ya ini ya. Secara teknis pencahayaannya sangat bagus gitu. Jadi setiap aktor tuh punya shadow yang keren gitu loh di setiap ininya, di setiap sekuensnya gitu. Di sinematografi juga aku cukup menikmati dan tidak ada kamera yang shaky seperti Army of the Dead. Iya, Lagi-lagi di bawah film itu, ya Allah. Menurutku sih cukup keluar dari zona nyaman. 2 film terakhir mereka lebih mengeksplor hantu gitu. Iya. Ini kan lebih mengeksplor sisi romantisasi dari si Ed dan si Lauren gitu. Menurutku itu sudah cukup bagus gitu. Pro film ini adalah keberanian sutradara untuk keluar dari zona nyaman itu. Ya, itu dari pertama tadi, dia mengangkat iblis-iblis yang levelnya tuh udah bisa bunuh orang, sekarang dia ngangkat sebuah aliran okutulisme yang mungkin bikin orang tuh pengen cari lebih tahu lebih gitu loh. Kalau saat kita nonton Conjuring 1, Conjuring 2 kan kita jadi pengen cari tahu lebih. Siapa si Annabelle, siapa si Valak. Tapi setelah nonton film ini tuh aku nggak punya wawasan apa-apa itu loh. Ini cuma aliran sesat. Aliran sesat di Indonesia banyak gitu loh. Background si Isla si salah satu antagonis di film ini tuh nggak ada flashback yang cukup kuat, nggak ada ini. Jadi kalau dibilang pro ya emang pro film ini emang yaitu keberanian sutradara untuk keluar dari zona nyaman, meninggalkan unsur-unsur horor dan lebih mengangkat romance gitu. Ya, jadi si villainnya sendiri itu nggak di-develop dengan baik gitu. Karena ya kalau kita nonton film superhero lah, contoh gampang lah ya. Film superhero ya kita tahu bahwa Joker itu ya adalah seorang pembunuh bayaran dan sebagainya gitu. Tapi di sini tuh ketika kita dipresentasikan si Isla ini tuh kita nggak tahu Isla ini siapa gitu. Dia tuh punya tujuan apa gitu sama si anak-anak itu gitu. Untuk ibaratnya nyantet lah ya itu ya. Iya, Nyantet si anak itu tuh kayaknya kurang matang sih Iya, itunya. cuma seorang fanboy terhadap aliran sesat tapi tiba-tiba dia bisa bikin kacau gitu loh. Dua paranormal paling mentereng di Amerika pada zamannya tuh loh. Itu cukup ya emang kisah nyata sih, tapi jadi saat dibikin film jadi nonsense gitu loh. Kayak kenapa sih orang ini pengen nyantet, kenapa sih orang ini mengincar target itu, dan itu dijelaskannya juga terlalu cepat gitu. Terlalu cepat dan terburu-buru mungkin ya. Durasi 2 jam itu jadi kita cuma lihat orang tua pacaran jadinya gitu loh. Aku Agak cringe sih sebenarnya ya. agak cringe ya. Ekspektasi yang ditanam penonton saat nonton Conjuring 1 2 kan ya pulang nggak nyaman, Kebayang-bayang sama Valak. suara yang sangat mengganggu. Kalau dibilang pro ya cuma menurutku pro-nya cuma satu itu ya. Karena jarang loh film horor tuh yang mencoba menanamkan pesan dramanya tuh di sepanjang film. Biasanya kan kalau film horor tuh kan drama dikasih di ending film dan itu jadi kayak twist yang benar-benar menghancurkan perasaan orang. Tapi ini aku nggak hancur, endingnya juga happy gitu kan. Ya tapi kalau endingnya itu yang dipecah ya. Ada dua set gitu di ending tuh. Ya seperti itu tadi yang kita bilang, temanya santet jadi berhubungan gitulah endingnya tuh. Jadi ya itu pro sih menurutku. Jadi Pro, iya, dan pro lagi menurutku ini sih kayak pengambilan gambar waktu si Ed Lauren ini ngerogoh Sukmo itu aku seneng gitu, kayak movement dia sama movement rekonstruksinya tuh hampir sama tuh. Itu cukup keren, di mana Iya si sih. ya itu mungkin editnya jago ya. Iya, Dia bisa ngepasin transisi-transisi yang cukup bikin kaget gitu loh, dan itu efeknya juga cukup mengerikan sih menurutku. Jadi aku sempat takut dan setelah itu ya biasa aja karena elemennya dipakai terus gitu loh. sama yang ini mungkin ya. Gitu. Ya itu juga keren gitu. Untuk efek-efek juga masih nggak terlalu mengejutkan, tapi ya cukup fresh, dan sayangnya itu dipakai di menit awal sampai menit akhir gitu. Jadi aku ngerasanya ya udah nggak serem lagi. Iya. Kontra banyak sih. Kontranya mungkin aku ini ya, elemen-elemen yang sudah cukup bisa Familiar, dikatakan iya. usang Ya kita udah terlalu banyak nonton film horor kayaknya.
Ini aku jujur ya bukan Dueng. bagus-bagusin sutradara Indonesia ya, tapi film horor yang terakhir bikin aku serem dan aku takut ya Pengabdi Setan gitu loh. Iya. Setelah itu aku nggak ngerasa film horor yang aku tonton tuh ya bikin aku tuh kayak nggak nyaman di bioskop tuh. Kalau aku nonton Pengabdi Setan tuh benar-benar nggak nyaman itu aku. Iya sih. Di bioskop hari pertama dan itu ketemu Tara Basro lagi. Tapi kalau film ini tuh ya itu jumpscare yang biasa, Jam-jamnya biasa. hantu muncul dari kegelapan, kita nebaknya jumpscare tapi nanti muncul di belakangnya gitu. Itu udah kayak ya pasti nanti di Ya, belakangnya. pasti nanti di belakangnya gitu. Tahu gitu loh, kita momen-momen tutup kuping sama tutup mata tuh. Jadi tuh iya kayak gitu kan. Jadi karena terlalu sering diulang-ulang patternnya, jadi kita tahu, oh kita harus tutup mata nih di bagian ini, kita harus tutup kuping. Jadi kayak gak mengejutkan. Jadi kalau penonton-penonton yang familiar nonton horor tahu Ya, cara tahu. cara mengakalinya gitu. Ya itu kan kelemahan film, salah satu kelemahan film saat itu bisa ditebak sama penonton, unsur yang ditawarkan jadi hilang dong. Betul. Dan ini juga gagal untuk menawarkan itu. Jadi saat boom, ya tahu. Gitu. Tuh. Pasti di situ gitu, pasti di sini. Iya, gitu jadi kan. ya sudah gitu. Ya kan. sudah gitu jumpscare tuh ya. Jadi kalau secara teknis memang memekakan telinga gitu, tapi ya biasa gitu, build up-nya biasa gitu. Biasa banget ya. Dan scoringnya juga mungkin aku rasa sih di sini agak ngempos nih. Kayaknya Agak ngempos. nggak kayak film-film sebelumnya gitu loh. Kita seperti yang dikasih skor yang sering Wah, gitu kan itu gitu. ya, itu kayak itu lebih serem deh, tapi Lebih serem gitu. lebih bagus tetangganya Insidious. Insidious tuh lebih mengerikan menurutku. Tapi kalau Conjuring ini emang dari awal dia lebih memunculkan misteri dari hantu yang bakal ditunjukkan gitu loh. Dan itu kita menebak-nebak, ini siapa sih musuhnya. Kalau di film ketiga ini kan kita nggak tahu musuhnya siapa. Oh ini musuhnya, cuma gitu loh. Oh ini ya udah gitu ya. Iya, Ya udah gitu. Karena kita nggak tahu. Ketika kita tahu tuh ya udah gitu, kita nggak dikasih kejutan-kejutan lain Ya, gitu loh. Ya kalau Allah. si Falak itu kan ini karena menurutku Conjuring terbaik Conjuring 2 ya. Conjuring 2 setuju aku. Menurutku Setuju, ya. setuju. Si Falak itu kan benar-benar dibikin misterinya cukup dalam ya, dari awal dia ditunjukin. Dan apa ya, secara form juga Iya, ya, itu juga serem mengerikan banget gitu. dari lukisan. Jadi kita, namanya tuh Salak gitu kan. Jadi kita tahu kalau si ini Islah siapa ya? Dan menurutku kontra yang lain tuh ini, aku nggak tahu ya, ini sutradara ini cukup berani keluar dari zona nyaman, tapi dia nggak berani untuk mengangkat tema yang mungkin jadi bisa cukup mengerikan gitu. Seandainya si Arnie ini diangkat sedikit lebih dalam tokohnya, mungkin juga lebih bagus gitu. Bayangkan seorang pembunuh apa ya itu, Membunuh seseorang. ayahnya si Debbie ya, pacarnya Iya, ya. iya. Dia nggak diekspos sedikit pun kekecewaannya, cuma di dalam penjara dikasih holy water, dikasih apa, dan itu nggak ada kayak depresi atau apa tuh nggak ada, cuma dia masih bisa berpikir jernih gitu loh. Dia tuh mungkin yang di-develop sama sutradaranya di sini cuma oke, dia nggak depresi segala macam, tapi dia numb gitu. Maksudnya mati rasa gitu. Iya, Numb. Tapi ya kayak si numbnya itu juga dia Nggak ada gitu, nggak kelihatan, kayak dia hidup biasa aja gitu, Iya, cuma hidup dihiasi. Iya sih, sama nggak bisa mata. tidur gitu. Keluarga Getzelnya sendiri juga nggak terlalu digali terlalu dalam ya, kayak Iya, iya. aku juga nggak tahu sih kenapa si Debbie bisa menerima itu dengan Lapang dada. dengan lapang dada pacarnya bunuh ayahnya gitu kan. Aku percaya itu yang melakukan iblis gitu. Nah, Ya, itu developnya mana gitu? Developnya mana ya? Aku nggak tahu loh. Kayak apakah dia terlalu cinta gitu? Nah, apakah apakah sudah di dia NTR? tahu kalau si Arnie ini emang kesurupan? Dan itu tuh cuma ditunjukkan lewat scene-scene yang kecil gitu, dan sedikit. itu ya kayak telepon mati, kayak kaca pecah, dan itu juga cukup kuat untuk merasionalkan ke penonton menurutku. Dan Betul. gagal sih untuk menjelaskan dari segi cerita ya. Film ini cuma menawarkan horor yang biasa dengan cerita yang drama gitu loh. Iya, jadi kayak terkesan dilama-lamain ya dia. Ya 2 jam itu 2 jam nggak- itu kayak dilama-lamain. 2 jam aja itu sih. itu bener kayak ngerasa lihat bapak ibu pacaran gitu loh. Cuma gitu aja. Iya sih. Kalau kontra lain mungkin ini tuh film horor tapi tone-nya hangat gitu. Ya karena Tone-nya warm gitu. Aduh, kok ini kayak tidak mencekam sama sekali ya. Ya kita mungkin dikasih adegan mencekam pas itunya gelap aja sih. ya Itu baru mencekam gitu. Tapi Ya, jadi ketika kita penonton pun setnya di tahu luar gitu ya udah tone-nya hangat aja gitu, kayak film-film keluarga biasa gitu. penonton pun tahu gitu loh saat itu ada hantu. Contoh yang paling kelihatan tuh di bagian awal film sih, saat itu adegan siang dan itu ada hantu, langsung gelap ruangannya. Iya. Waktu itu apa namanya, sereal jatuh tuh loh. Oh. Itu kan langsung jadi gelap kan sekitar Iya, sosok. iya, Itu iya. juga cukup aneh. Jadi penonton tuh dibikin waspada. Padahal kan elemen utama film horor kan mengagetkan dan menakutkan, dan ini tuh nggak sama sekali nggak mengagetkan dan nggak sama sekali menakutkan menurut Menurut Andi. ya aku ya, karena
ya horor yang menakutkan itu ya nggak sopan gitu loh jump scare-nya. Ya mungkin ekspektasiku tinggian ya. Aku tadi tuh ngiranya yang nyantet tuh malah Debbie sendiri gitu loh. Dikasih plot twist kayak begitu ya. Iya kayak, ini mungkin yang nyantet Debbie sendiri. Kenapa Debbie bisa ikhlas-ikhlas aja gitu? Aku mikirnya gitu di awal film, ternyata ekspektasiku terkubur dengan si Isla. Aku cukup kecewa sebenarnya nonton Conjuring ini. Iya sih ya. Ya udahlah ya, kita langsung ke skor aja. Kalau aku mungkin ya ini masih menghibur sih ya. Bisa ditonton. Bisa ditonton. Tidak semengecewakan Ini tarian Lengger Maut lah ya, gitu. Dilabeli film horor Tapi dengan bukan unsur horor budaya gitu. tapi nggak ada budaya-budayanya. Masih menghibur, masih bikin spot jantung. Tetap jump scare-nya masih menyuguhkan kengerian yang sama. Walaupun banyak kurangnya juga, tapi secara pencahayaan aku cukup suka sih. Itu yang salah satu selling point di sini tuh pencahayaannya gitu. Ya mungkin berapa ya? 7 aja deh. 7 lah ya. 7 aja deh. 7 aja. Soalnya masih beberapa elemen aku masih suka dan cukup thrilling gitu filmnya. Mungkin 7 sih aku. Kalau aku ya, salah satu film yang udah gak pengen aku tonton sebenarnya. Karena aku paling nggak suka tuh franchise yang di milking habis-habisan gitu loh. Kayak Conjuring ini makin lama makin melempem gitu loh. Aku ngerasanya. Si James Wan udah naik kelas, sekarang dia udah ngurus film-film yang budgetnya lebih gede. Filmnya berimpact ke filmnya, ke franchise-nya, dan film ini nggak menawarkan apapun sih buatku. Sesuatu yang baru ya mungkin itu. Nggak ada. Aku merasa film ini ya mungkin untuk orang luar horor ya, dimana manusia bisa mengendalikan manusia lain lewat iblis tuh cukup mengerikan. Tapi kalau untuk orang Indonesia mungkin film ini nggak memberikan efek apapun. Ditambah lagi elemen usangnya tuh di horor-horor lain udah banyak ya, dan parahnya poin utama selalu di cerita. Ya. Aku paling nggak suka film kalau ceritanya tuh bolong-bolong gitu loh. Terus plot hole di mana-mana, terus karakternya tuh cuma dipasang dan dibuang. Apalagi peran si David nih ya cuma muncul di awal film dan di penjara. Aku juga bingung, ini tuh David nih kesurupan kenapa? Oke, dijelaskan. Arnie ini juga kayak kelihatan dibuang. Debbie ini cuma muncul di scene-scene penghubung antara Lawrence sama Ed Warren. Jadi bingung aku mau ngasih nilai tuh. Kalau aku sarankan nonton ya tonton aja lah. Kalau suka gitu. Tonton aja, tapi masih bisa kok. Kalau dari aku mungkin 5 lah ya. 5 karena film ini nggak memberikan apapun, kecuali kalian nonton film 1 dan kedua. Itu bakal tahu kalau film ini tuh sebenarnya bukan tentang kengerian. Film ini tentang romantisme Ed Warren dan Lauren Warren gitu. Dan aku yang melihat film ini dari 1 dan kedua pun paham gitu loh. Tapi karena judulnya Conjuring, pemanggilan, sama sekali nggak ada ini pemanggilan cinta. Apa yang dipanggil gitu. Iya gitu. Cinta, jadi gitu. mungkin judulnya kalau Lauren Ed Warren 3 gitu, aku mungkin setuju film ini aku kasih nilai 7 ya. Tapi karena film ini nggak menjelaskan apa-apa, kengeriannya juga nggak terasa hambar dan biasanya ya mungkin 5 udah. 5 ya. Pas lah. Ya mending tonton aja lah ya, kalian. Bijak lah kalian ya mau nonton di XX1 atau nonton di HBO Max. Tapi kalau saranku sih nonton di bioskop untuk pengalaman yang lebih lah ya, gitu. Karena kan nggak semuanya punya speaker yang mumpuni untuk ini kan. Nggak semuanya juga punya layar yang lebar seperti bioskop gitu. Ya di bioskop lebih nyaman sih, kalau lebih kerasa experience horornya mungkin, walaupun filmnya nggak horor banget. Semoga Conjuring 4 nggak ada lah ya. Nggak ada lah. Aku yakin sih kasus Ed Warren dan Lauren Warren ini masih banyak sih sebenarnya. Kalau Warner Bros masih pengen nyari duit ya mungkin mending dibikin series aja sih. Kalau dibikin series kayaknya nanti nggak kuat bayar Patrick Wilson sama Vera Farmiga kan. Ya begitulah filmnya ya. Kita aku sudah juga bingung panjang lebar ini. Warner Bros bikin film kok begini terus gitu terus ya. Openingnya tuh akhir-akhir ini tuh kenapa gitu loh. Openingnya tuh selalu bisa bikin aku terkaget-kaget ya, mulai dari King Kong, Mortal Kombat, ini Conjuring juga dan kemarin dan ini jadi mungkin film Warner Bros yang aku nggak ketiduran gitu. Oke lah, kita sudahi saja review ini. Semoga membantu, semoga bisa memancing kalian untuk meramaikan bioskop lagi ya, karena supaya tetap ada bioskop di Indonesia gitu. Dan bioskop-bioskop di daerah lain buka juga gitu. Sineas-sineas Indonesia juga mau bikin film lagi karena yang bagus. Iya, ya nggak apa-apa lah. Yang penting bikin dulu ya. Nanti biar kan banyak nih reviewer kayak kita yang bakal menilai. Ya, itu kan kembali lagi ke selera ya. Iya, betul. Seni kan itu selera ya. Mungkin menurut orang Conjuring bagus, menurut kita jelek ya, kembali lagi ke referensinya masing-masing. Menurutku ya tetap bijak aja sih. Tetap bijak untuk nonton film, jangan merugikan lah intinya. Dan jangan terpaku juga sama assessment kita. Ini kan selera pribadi gitu. Ya, syukur-syukur kalian juga mau kan dengan saran kita. Ya udah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen dan like. Dan jangan lupa dukung kita di
PG Studio Musik untuk konten-konten musik dan dan lain-lain. lain-lain ya. Oke, mungkin next film kita belum tahu mau review Belum tahu apa mau review apa ya. karena Ya nanti cari-cari kita lah di akan Netflix. cari-cari lah di Netflix atau di ini. Semoga bisa ngasih terbaik lah buat ini Buat ya. kalian buat lah. kalian karena review-review kita reviewnya dikit sekarang. Aku juga bingung. Menurun nih. Ayo dong. Terima kasih sudah menonton. Saya Sakin pamit. Saya Andi, bener dong. Bener ya, hari ini ya. Sampai jumpa di review berikutnya. Ciu. Dadah.